Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita sebelumnya? Sebelumnya kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, yang artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Salah satu di antaranya yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Nah, berbicara tentang Maha Pencipta, coba kalian lihat benda-benda di sekeliling kalian. Misalnya seperti kayu, kursi, meja, pohon, binatang, ataupun jendela, dan masih banyak lainnya. Kira-kira itu diciptakan atau tercipta sendiri? Nah, yang pastinya diciptakan, bukan? Hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping ini ada video yang menceritakan seorang anak yang mencari Tuhannya. Tolong amatilah dan dengarkanlah dengan seksama. Suatu hari, seorang anak sedang mencari Tuhannya. Ketika ia melihat matahari, namun matahari itu hampir tenggelam ketika memasuki waktu malam, ia pun terkejut dan berkata, "Loh, kok hilang?" Lalu selanjutnya ia pun melihat bulan, di mana bulannya bersinar dengan terang. Ketika memasuki waktu pagi, bulan tersebut pun ikut menghilang juga. Ini lagi ikut lenyap. Hingga dia menemukan sebuah hamparan gunung yang besar. Sambil berkata, "Wow, ini Tuhanku lebih besar." Namun dia pun berpikir, sebesar dan sedahsyat ini masih hilang juga. Weladalah. Lantas, siapa Tuhanku? Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi, terdapat cerita di mana seorang anak yang sedang mencari Tuhannya. Dia mengira bahwa benda yang paling besar, paling tinggi, paling indah, dan paling terang adalah Tuhannya. Namun ia kebingungan di mana benda-benda tersebut itu hilang dan binasa. Lalu ia bertanya, "Siapakah Tuhanku?" Kira-kira siapakah Tuhan itu? Tuhan adalah Zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Misalnya seperti langit, bulan, bintang, matahari, ataupun kita manusia, ataupun binatang, tumbuhan. Nah, semuanya itu merupakan bentuk ciptaannya. Kalau Allah tidak menciptakan, maka kita semua yang ada di bumi ini tidak akan pernah ada. Maka sebaiknya kita sebagai hamba yang beriman patutlah meyakini adanya Tuhan kita yaitu Allah dan patut menyembah dan tidak boleh menyekutukannya. Nah, di sini Allah lah yang pemilik segalanya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Nah, benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terbagi menjadi dua jenis loh, yaitu benda konkret dan benda abstrak. Benda konkret artinya benda nyata di mana kita dapat melihatnya secara langsung, dapat merasakannya, dapat menyentuhnya. Contohnya sangat banyak yang kita jumpai di sekitar kita. Contohnya saja misalnya kayu ataupun kursi. Nah, kita dapat melihatnya secara langsung, dapat menyentuhnya, dan dapat merasakan teksturnya, apakah lembut atau keras. Contoh lainnya yaitu manusia, hewan. Nah, itu merupakan salah satu contoh benda konkret. Sedangkan benda abstrak adalah benda yang tidak kasat mata atau benda itu tidak tersentuh. Misalnya, seperti apa? Matahari. Matahari, kita dapat melihatnya. Kita dapat merasakan hangatnya, di mana tubuh kita merasa hangat, di mana kita dapat menjemur pakaian dan pakaiannya cepat kering. Nah, itu kan contoh kita dapat merasakannya. Namun kita tidak dapat menyentuhnya secara langsung karena matahari sangat jauh letaknya. Nah,
Contoh-contoh benda abstrak lainnya itu sangat banyak. Misalnya seperti apa? Seperti oksigen. Oksigen, kita tidak dapat melihat oksigen itu seperti apa, namun kita dapat merasakannya. Contohnya ketika kita menghirup, yang kita hirup adalah oksigen. Selanjutnya adalah bintang, bulan, dan masih banyak lainnya. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai hamba ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sepatutnya untuk meyakini adanya Allah, mengimaninya, dan selalu menyembah Allah. Tidak boleh menyekutukan atau menduakan Allah. Nah, di sini ada firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 190 yang berbicara tentang Allah. Tolong dengarkan dan perhatikan dengan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, selanjutnya mari kita bernyanyi. Husna, sini nak. Perkenalkan, namanya adalah Husna. Halo teman-teman, Dia yang nama akan aku membantu Husna. ibu untuk menyanyikan lagu Tuhan Saya Allah, dimana lirik lagunya itu seperti topi saya bundar. Marilah kita awali. 1, 2, 3. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Dadah teman-teman. Nah, sekarang kita coba tarik napas dulu ya. Tarik napas, hembuskan. Sekali lagi ya. Tarik napas, hembuskan. Nah, apa yang masuk ke dalam hidung kalian? Apakah kalian dapat melihat dan merasakannya? Jadi, yang masuk ke dalam hidung kalian tadi adalah oksigen. Kalian tidak dapat melihatnya, namun kalian dapat merasakannya. Nah, seperti itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang tidak terlihat, namun kita dapat merasakan kehadirannya. Allah begitu dekat dengan kita. Allah lah yang melindungi kita, menjaga kita, dan juga menyayangi kita. Maka dari itu, sikap kita adalah meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Tuhan adalah Zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah yang menciptakan kita sebagai manusia, menciptakan hewan, binatang, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita sebagai hamba yang Allah ciptakan meyakini dan mengimaninya dengan cara beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan ataupun menduakannya. Nah, sekarang waktunya kita mengingat kembali penjelasan yang telah Ibu paparkan tadi. Pertanyaan yang pertama, Tuhan kita adalah? Ya, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapakah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa segala yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meyakini adanya Allah adalah rukun iman yang jawabannya adalah rukun iman yang pertama.
Demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa belajar lagi di rumah. Tetap ingat pesan Ibu untuk memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.